Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah sore ini. Lantas, seperti apa teknis penetapan 1 Syawal dan apa saja poin-poin dalam penetapan 1 Syawal? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Dahlan. Assalamualaikum. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Terima kasih. Pak Kiai, kita sambil menunggu jelang sidang isbat gitu ya, penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Tapi banyak pihak memprediksi bahwa ini akan berbarengan atau serentak begitu pada 31 Maret 2025. Bagaimana kemudian MUI melihat ketentuan dari penerapan 1 Syawal yang kemudian bersamaan seperti 1 Ramadan yang juga akan dilakukan secara serentak? Ya, tentu MUI sangat bergembira ya, diperkirakan 1 Syawal kali ini akan dirayakan secara serentak antara semua umat Islam yang ada di Indonesia, meskipun kita tahu paling tidak ada 2 aliran besar di dalam menetapkan awal-awal bulan untuk dalam rangka awal daripada pelaksanaan ibadah. Ya, kita tahu ada aliran atau metode penetapan awal bulan itu dengan metode ru'yah, yaitu melihat dengan mata kepala secara langsung, atau yang kedua itu metode hisab. Gitu. Nah, kelihatannya dan diduga keras bahwa kali ini 1 Syawal akan dirayakan secara bersama karena ada perhitungan dari hisab. Hilal tidak akan mungkin terlihat sore ini karena posisi hilal masih di bawah ufuk seperti yang disampaikan oleh Prof. Thomas Jamaluddin yang baru saja kita nikmati penjelasannya tadi itu. Jadi kalau semua yang menggunakan metode ru'yah yang mengamati hilal tidak melihatnya, maka itu tentu sejalan dengan metode hisab yang mengatakan memang hilal masih berada di bawah ufuk dari seluruh Indonesia. Yang paling tinggi baru itu minus 1 derajat. Ya, begitu. Ya, kalau memang kita mengingat kriteria MABIMS atau kriteria baru begitu ya, dengan tinggi hilal 3 derajat, kemudian elongasinya di 6,4 derajat, diprediksi memang tidak terlihat pada petang nanti, namun tetap saja pemerintah harus melakukan Ruqyatul Hilal begitu ya di 120 titik di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian sebetulnya Ruqyatul Hilal ini masih relevan untuk digunakan di masa saat ini? Iya, saya kira meskipun sudah secara ilmiah dipastikan hilal tidak akan bisa terlihat, tapi dalam rangka memastikan itu sebagai sebagai bagian dari pengalaman kita dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan, saya kira bagus-bagus saja. Tetap saja dilakukan pengamatan bulan dengan cara melihat istilahnya ru'yah bil fi'li untuk semakin meyakinkan kita bahwa hisab itu ilmunya ilmu pasti. Ya, ilmu pasti yang dengan pengetahuan ilmu ini untuk berapa tahun ke depan itu sudah bisa diperhitungkan, dan sejauh ini belum pernah ada terjadi kekeliruan dalam menghitungnya. Mungkin ada 1-2 detik perbedaan gitu ya, kecil sekali, sehingga dasar ilmu pengetahuan ini sudah waktunya juga kita perhatikan. Dan sebetulnya MUI di tahun 2004 sudah menetapkan fatwa bahwa penetapan awal bulan dalam ibadah, yaitu 1 Syawal, 1 Ramadan dan 1 Syawal itu ditetapkan oleh Menteri Agama, Kementerian Agama melalui metode hisab dan ru'yah. Jadi 2 metode ini digunakan secara sekaligus. Jadi dua-duanya dipertimbangkan. Dua-duanya hilalnya dipertimbangkan. tetap dilihat, namun hisabnya juga sudah diperhitungkan. Iya. Dan kita tahu seperti yang ditegaskan oleh MABIM itu minimal 3 derajat di atas ufuk, ya. Dan kemudian
sementara di ru'yah itu harus dilihat secara gabungan ya, jadi konvergensi antara metode ru'yah dan metode hisab itu, dimana kalau sudah mencapai 3 derajat di atas ufuk, artinya hilal sudah mungkin dilihat, maka apabila terlihat maka langsung bisa kita lihat gitu. Baik. Nah, apakah kemudian hilal ini jika digunakan bersama dengan hisab, kemudian hilal berfungsi sebagai pengkonfirmasian saja begitu, bahwa memang hitungan secara hisabnya sudah benar ataupun tepat? Tapi dijawab nanti, Kiai, usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Nah, bersama kita lanjutkan diskusi bersama Ketua Komisi Fatwa MUI, Pak Kiai. Kalau tadi dikatakan bahwa secara teknologi ataupun juga keilmuan begitu ya sudah sangat mumpuni saat ini, sehingga hisab dan juga Ruqyatul Hilal itu disarankan bisa digunakan sebagai pertimbangan yang berbarengan gitu. Nah, apakah kemudian tidak menimbulkan kebingungan mana yang akan ataupun harus diikuti ketika misalnya hisab yang ditentukan berbeda dengan hilal yang terlihat? Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus ini. Kita tahu bahwa penetapan awal bulan ini baik melalui hisab maupun ru'yah sebetulnya dasarnya jelas dari hadis-hadis Nabi ya. Jadi baik hisab maupun ru'yah sudah ada landasannya, dan dalam hukum Islam itu tidak mungkin ada satu pendapat yang muncul begitu saja mengandalkan nalar atau ilmu pengetahuan tertentu tanpa ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis gitu. Nah, karena itu secara berdasarkan sejarah ini kemudian berkembang masing-masing memperkuat dalil argumen dalam mempertahankan atau menggunakan pendapatnya, baik yang menggunakan metode ru'yah maupun metode hisab. Nah, tapi kemudian belakangan kita mengetahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat, begitu canggih, sehingga sudah teruji ya bahwa ilmu pengetahuan melalui terutama dalam hisab ini sudah sangat meyakinkan. Maka meskipun begitu, kedua dalil ini kita lihat kedua metode ini sebetulnya tidak menggabungkannya ini kita menggunakan istilah imkanur ru'yah. Jadi peluang untuk melihat bulan. Jadi seperti yang sekarang ini, karena menurut hisab tidak mungkin melihat bulan karena awal hilal ini masih di bawah ufuk, ya, maka bagaimanapun kita mau mengharapkan dia bisa kelihatan, tapi karena di bawah ufuk itu tidak akan kelihatan. Begitu menurut ilmu pengetahuan. Tapi untuk mengkonfirmasinya tetap saja kita melakukan pemantauan hilal itu gitu. Jadi Ruqyatul Hilal digunakan untuk mengkonfirmasi begitu ya hasil dari hisab yang sudah dilakukan. Ya, meskipun awalnya yang pertama digunakan itu adalah metode ru'yah, tapi belakangan ada ilmu pengetahuan dalam metode hisab ini, maka sebetulnya kita akan lebih mudah untuk melihat bulan ini menggunakan metode hisab. Dan selama ini juga sebetulnya pada prakteknya metode ru'yah juga menggunakan metode hisab untuk membantu melihat di mana posisi hilal dan berapa derajat posisi hilal itu di bawah ufuk atau sudah di atas ufuk gitu. Baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tapi saya akan bacakan dulu informasi berikut ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah yang menandai Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Informasi selengkapnya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Pak Setio, bagaimana kemudian pengaruh cuaca hari ini dalam pantauan hilal yang dilakukan di sejumlah daerah? Ada 120 titik pantauan. Ya, terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita mulai dari Maret sama April 2025 ini ya. Jadi periode Maret-April sendiri berdasarkan pantauan BMKG, curah hujan sendiri masih berada pada kategori tinggi ya, hingga sangat tinggi. Artinya curah hujan berkisar antara 300 sampai 500 mm per bulan. Ini bisa terjadi di beberapa wilayah, baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara maupun di Papua. Jadi
sebenarnya dampak cuaca ini dipengaruhi oleh aktifnya MGO dan gelombang atmosfer, yaitu Rossby, Ekuator, dan Kelvin yang diprediksi masih aktif sampai dengan dasarian pertama di April 2025 ini. Demikian Mbak Vera. Ya, Pak Setioaji, bagaimana kemudian dengan cuaca esok dan saat hari Lebaran nanti? Nah, tentu hari ini ketika pantauan hilal tadi diprediksi tidak semua bisa melihat begitu ya? Ya, sebenarnya untuk cuaca BMKG sendiri mendukung memberikan informasi cuaca untuk lokasi pengamatan hilal yang dilakukan bersama dengan Kemenak ya. Jadi berdasarkan informasi yang kami analisa, sebenarnya untuk sampai dengan tanggal 2 April 2025 sendiri, secara umum cuacanya masih berpotensi hujan ringan hingga sedang ya. Artinya potensi hujan itu mungkin bisa terjadi di lokasi pengamatan hilal. Namun demikian untuk kalau misalnya Lebarannya jatuh di tanggal 31, artinya untuk beberapa lokasi khususnya saat pelaksanaan sholat Id sepertinya masih cukup terang ya, artinya tidak terjadi hujan. Mudah-mudahan. Tapi Mbak Vera, sebenarnya untuk hilal teramati sendiri banyak faktor yang mempengaruhi ya. Artinya contohnya berdasarkan hasil perhitungan BMKG sendiri, tinggi hilal maupun elongasinya sendiri masih belum memenuhi kriteria MABIMS. Artinya kesepakatan antara Menteri Agama dari negara-negara ASEAN, yaitu dari Malaysia, Indonesia, Brunei maupun Singapura, di mana untuk kriteria MABIMS yang kita gunakan, tinggi hilalnya sendiri di atas 3 derajat, dan juga pada saat ini berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BMKG sendiri, di hari ini ketinggian hilal sendiri, khususnya contohnya di Merauke masih minus 3,29 dan juga di Sabang sendiri masih minus 1,07. Artinya sama sekali belum memenuhi kriteria MABIMS karena hilal sendiri masih negatif, artinya masih di bawah horizon. Termasuk juga elongasi geosentrisnya, di mana di seluruh wilayah Indonesia sendiri masih belum memenuhi kriteria MABIMS, artinya masih di bawah 6,4 derajat. Ya, kriteria MABIMS itu sebagai acuan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, begitu Pak Kiai. Nah, bagaimana kemudian kalau melihat kondisi sekarang, kita memang Rukyatul Hilalnya sudah menggunakan teleskop gitu ya, atau mengikuti kemajuan teknologi sekarang lah. Tapi kalau melihat zaman dulu ketika zaman Rasulullah, seperti apa sebetulnya pantauan dilakukan yang dikatakan dengan mata telanjang saja begitu ya, tapi cuaca dulu dan sekarang wilayahnya pun juga berbeda begitu ya. Bagaimana melihat ini? Ya, pertama dari segi lingkungan ya, zaman dulu itu terutama di masa Nabi itu ya daerah Timur Tengah itu lebih sedikit hujannya, mendungnya gitu ya, sehingga peluang untuk melihat hilal itu lebih besar gitu ya. Dan kemudian di tempat-tempat lain tentu mengikuti pola itu. Nah, prinsip ru'yah itu sebetulnya tidak diabaikan. Masih tetap seperti yang saya katakan tadi itu. Hadis Nabi itu mengatakan bahwa sumu li ru'yati waqtiru li ru'yati. Puasalah kamu ketika melihat hilal jadi awal bulan Ramadan, dan puasa berbukalah ketika melihat awal bulan, yaitu di bulan Syawal kalau dalam konteks puasa Ramadan ini. Nah, tapi ada tapinya itu, Pak Edomu ma'alaikum, yang kalau kamu terhalang melihat awal bulan itu, melihat hilal itu, maka fakmilu Sa'ban salasin, sempurnakanlah puasa menjadi sempurnakanlah Sa'ban itu 30 hari sehingga awal Ramadan setelah Sa'ban 30 hari. Demikian juga dalam hal melihat awal bulan di bulan Syawal. Jadi digenapkan 30 hari digenapkan gitu ya? 30 atau hari. istiqmal gitu Istiqmal, disebutnya. betul, istiqmal, disempurnakan gitu ya. Tapi dalam hadis yang lain ada juga ya, fa'in rubi'a alaikum faqdurulah. Kalau kamu terhalang melihat awal bulan itu, anak bulan itu, maka kira-kirakanlah gitu. Nah, dalam konteks ini istilah kira-kirakan itu dikaitkan dengan hisab,
Maka hisab sangat memberikan penjelasan kalau di bawah ufuk tidak akan terlihat, berdasarkan hasil hisab tidak akan terlihat. Dan ini kan termasuk yang sekarang ini kita uji, kita konfirmasi benar nggak ini, nah gitu. Meskipun secara ilmu pengetahuan sudah hampir digaransi 99% kira-kira gitu kan. Nah ini pengujiannya. Yang istilah Prof. Thomas tadi itu edukasi ya bagi kita semua. Nah kalau dengan cara ini, apalagi yang disebut Mabim tadi, harus visible ya, bisa dilihat bulan itu kalau mau menggunakan metode ru'yah itu. Nah dalam hitungan hisab itu belum mungkin dilihat. Bahkan kriteria Mabim baru meskipun sudah di atas ufuk, baru mungkin dilihat itu kalau sudah 3 derajat tingginya di atas ufuk gitu. Nah begitu. Jadi untuk konteks ini maka sangat mungkin perkiraan kita bahwa tidak akan terlihat bulan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini tinggal konfirmasi nanti. Tinggal konfirmasi lagi gitu. Nanti pada saat penentuan sidang isbat nanti gitu ya. Kalau itu terjadi maka nanti sepakat semuanya bahwa puasa digenapkan menjadi 30 hari sehingga besok kita masih puasa gitu. Baik. Nah, saya kemudian kembali ke Pak Setio Aji. BMKG sebelumnya sudah memprediksi begitu ya bahwa adanya cuaca ekstrim yang puncaknya terjadi pada 29 Maret 2025. Nah, bagaimana kemudian melihat wilayah mana saja yang perlu diwaspadai terkait dengan cuaca ekstrim ini, mengingat juga banyaknya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi? Ya, jadi secara umum ya, beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, dan Papua berpotensi untuk mengalami cuaca dengan intensitas tinggi, sedang sampai dengan tinggi ya. Artinya, namun demikian di wilayah tersebut bisa jadi terjadi fenomena cuaca ekstrim sehingga kepada masyarakat pengguna jalur mudik untuk lebih berhati-hati ketika sedang sedang berkendara atau sedang melakukan perjalanan di sana. Baik, terima kasih Pak Setio Aji dan juga Pak Kiai Abdurrahman atas diskusinya di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai monitor mudik sesaat lagi. Download Metro TV Extend sekarang.